Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu guru kelas 1 Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua yang ada di rumah dan kita semua Allah berikan banyak kemudahan, Allah berikan banyak kesehatan, keberkahan dan rahmat. Amin. Ya, mudah-mudahan hari ini pelajaran kita yang akan kita bahas pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan meningkatkan keilmuan kita semuanya. Amin. Ayo kita mulai sama-sama pelajaran kita akidah akhlak dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ibu guru akan belajar akidah akhlak, ya. Ananda semuanya akan belajar akidah akhlak pelajaran yang keempat. Baik, Ananda semuanya, hari ini kita belajar akidah akhlak pelajaran keempat, yaitu akhlak terpuji, hidup bersih, kasih sayang dan hidup rukun. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, hidup bersih. Ya, kita harus menjaga kebersihan, ya. Pertama, kebersihan badan. Ya, kebersihan badan kita dalam sehari kita mandi minimal 2 hari sekali. Karena kalau kita tidak mandi, rambut kita, kulit kita dan lainnya itu akan dihinggapi oleh kuman. Nah, kita mandi, kita bersihkan rambut kita dengan sampo, kita mandi dengan sabun sehingga kulit kita bersih dari kuman-kuman dan bakteri. Nah, jangan lupa gosok gigi juga. Nah, sehingga kita menjaga kebersihan badan kita. Kalau badan kita bersih, ya, mandi, insya Allah kita akan terjaga dari penyakit. Ya, kebersihan apa lagi yang harus kita jaga? Kebersihan pakaian. Pakaian yang kita pakai, ya, setelah kotor kita harus mencucinya. Dicuci bersih pakai sabun, dikeringkan, kemudian disetrika, ya, biar rapi. Nah, kita juga harus rajin mengganti pakaian kita. Jangan sampai pakaian kotor kita pakai karena akan mendatangkan penyakit dan kulit kita akan gatal. Apalagi yang kita jaga? Ya, kita jaga kebersihan lingkungan. Bersih rumahnya, lantainya disapu, dipel, kacanya dibersihkan, perabotan rumah tangganya dibersihkan, dan lingkungan kita juga kita jaga kebersihannya. Kita menyapu halaman rumah, bersihkan dari sampah-sampah, kita buat taman rumah kita hijau, dan lingkungan masyarakat juga kita jaga kehijauannya, kebersihannya, ya. Islam sangat mementingkan kebersihan. Kita jaga kebersihan itu, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Yang kedua, kasih sayang. Kita harus menyayangi, ya, dalam keluarga. Kita sebagai anak harus sayang kepada orang tua, ayah, ibu. Kita juga sebagai adik harus sayang kepada kakak. Kita sebagai kakak harus sayang kepada adik kita. Jadi yang kecil menghormati yang besar, yang lebih tua itu menyayangi yang kecil. Alangkah indahnya kalau kita hidup penuh dengan kasih sayang, saling menyayangi, tidak membenci, tidak bertengkar. Kalau misalnya ada permasalahan, dibicarakan dengan baik-baik. Kalau ada sesuatu yang salah, dinasehati, ya, bukan dengan bertengkar. Yaitu kita harus menjaga kasih sayang, ya, kasih sayang sesama. Ya, kasih sayang di dalam lingkungan keluarga, kemudian di dalam lingkungan sekolah.
Nah, kita harus, kalau di sekolah kan ada bu guru, ada pak guru, ada teman-teman. Nah, kita juga sama tuh, menghormati pak guru dan bu guru, mendengarkan nasihatnya. Dan begitu juga ke teman-teman kita yang di rumah ataupun yang di sekolah, kita harus sayang, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling membenci. Ya, jaga kasih sayang kepada teman-teman. Jadi kita jaga kasih sayang, kita menyayangi di lingkungan keluarga, tadi dengan ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, dan lain-lain. Kemudian di lingkungan sekolah juga kita jaga kasih sayang kepada bapak guru, ibu guru, dan kepada teman-teman kita di sekolah. Nah, dan ada di lingkungan masyarakat, kita jaga kasih sayang sesama masyarakat ya, sama tetangga. Ada kan kalau main suka sama anak tetangga, nah itu juga sama, kita sayang bermain bersama, dan jangan berantem, jangan saling membenci. Kalau ada permasalahan diutarakan dengan baik-baik. Kalau ada yang salah kita nasihati, bukan untuk membenci ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Bu guru ulangi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Nah, kita sebagai di lingkungan keluarga, sebagai anak ataupun sebagai seorang adik atau sebagai seorang kakak, dan di lingkungan sekolah sebagai murid atau sebagai guru, di lingkungan masyarakat sebagai warga, sebagai masyarakat. Nah, di sini kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Kenapa harus saling menyayangi? Karena kata Rasulullah, kalau kita mengasihi manusia, menyayangi orang-orang yang di sekitar kita, maka Allah akan menyayangi kita. Tapi kalau kita tidak menyayangi manusia, Allah juga tidak akan menyayangi kita. Alangkah sedihnya kita kalau tidak disayangi oleh Allah. Jadi sayangi manusia, sayangi orang yang ada bersama kita. Insya Allah Allah juga akan menyayangi kita. Nah, yang terakhir, hidup rukun damai ya. Hidup rukun itu adalah hidup damai. Bagaimana terciptanya hidup rukun di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat? Yang pertama ya, kita jaga hubungan kita di lingkungan keluarga. Ya, kuncinya tadi, kalau yang lebih muda menghormati yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, saling menyayangi ya, saling menghormati. Walaupun ada perbedaan, misalnya Ali menyukai menggambar, tapi kakaknya tidak suka menggambar, kakaknya lebih suka membuat cerita gitu ya, seperti membuat komik. Nah, harus saling memahami, harus saling mengerti, harus saling menghormati. Jangan sampai karena beda kesukaan sehingga saling mengejek, saling membenci, jangan. Tapi harus kita jaga, walaupun beda kesukaan, tapi kita harus saling menghormati ya. Nah, kita jaga rukun, hidup rukun atau hidup rukun di dalam lingkungan keluarga. Walaupun tadi beda hobinya, tapi kita saling menghormati. Kemudian di lingkungan sekolah kita jaga juga ya kerukunan kita ya, jangan berantem. Kemudian di lingkungan masyarakat kita, walaupun berbeda kan, dalam masyarakat kan beda-beda tuh, kita juga sama harus jaga kerukunan sesama tetangga ya, teman kita di rumah ya, teman kita di lingkungan masyarakat, dan kita juga jaga kerukunan di teman-teman sekolah ya, jaga kerukunan juga di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah kita sendiri ya. Intinya tidak bertengkar ya, kalau ada permasalahan dikatakan dengan baik-baik, apa nih yang salah. Nah, kalau misalnya ada kesalahan dinasehati ya, kalau ada yang minta diperbaiki dinasehati dengan kata-kata yang baik, jangan sampai bertengkar. Yang selanjutnya yaitu tidak bermusuhan, jangan saling membenci ya. Mari kita jaga hidup rukun di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ini
Ya, pelajaran kita akidah akhlak hari ini tugasnya hanya satu ya, yaitu menghafal hadis at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Baiklah Ananda semuanya, cukup untuk pelajaran akidah akhlak hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.